topik saya cerdas memilih minuman ringan antara kenikmatan dan risiko. Ini sengaja nih Pak Zufrin, saya bikin jadi antara kenikmatan dan risiko. Kalau antara kenyamanan kan nanti topiknya Pak Adit. Kalau bagian saya kan bagian minumnya kan kenikmatan kan, bukan kenyamanan itu. Jadi emang sengaja nih antara bagian kenikmatan nikmatnya dan ya. risiko. Oke. Ya, Adit dapat yang nyaman, saya dapat yang nikmat. Ya. Baik, jadi saya akan bahas waktu saya bicara kira-kira 15 menit, 20 menit ini dalam 4 poin bahasan. Pertama, kita mesti sepakat dulu tentang yang disebut minuman ringan itu apa tuh definisinya ya. Kedua, kenapa konsumen itu pilih minum minuman ringan. Ketiga, pilihan apa saja yang ada, dan yang terakhir, ini yang poin utama dalam webinar ini adalah bagaimana kita memberikan input ke konsumen supaya bisa tetap mengkonsumsi minuman ringan tapi tidak kena resikonya. Kita mulai saja dari poin pertama ya. Jadi minuman ringan itu apa nih? Karena definisinya kalau tidak tepat bisa kita menganggap minuman yang bukan minuman ringan itu sebagai minuman ringan. Minuman ringan itu perlu 3 poin sebetulnya. Nomor 1, harus siap dikonsumsi dari kemasannya. Nomor 2, tidak mengandung alkohol. Dan 3, cara konsumsinya diminum. Jadi kalau misalnya suatu minuman siap dikonsumsi dari minumannya, dari kemasannya, tapi ada alkoholnya, bir, whisky, vodka, wine gitu, nah itu udah bukan minuman ringan. Itu minuman keras. Sebenarnya keras atau ringan itu dibedakan berdasarkan ada alkoholnya apa enggak. Lalu yang kedua, cara mengkonsumsinya itu harus diminum. Ini terutama penting karena ada jenis makanan yang bisa dimakan, bisa diminum, kayak yogurt. Yogurt kan sekarang banyak tuh di Indomaret, Alfamart yang udah berupa minuman. Aslinya yogurt itu cara konsumsinya di piring kan, pakai sendok dimakan. Jadi yogurt itu, kalau yogurt yang cara mengkonsumsinya kayak makanan pakai sendok, itu bukan minuman ringan. Tapi yogurt yang ada di botol, kayak merek-merek Cimori, merek-merek Greek gitu, yang diminum dari Tetra Pak-nya, itu minuman. Jadi yang ketiga adalah, kalau untuk dikonsumsi, barang itu atau minuman itu harus dibuat dulu, kayak teh celup, atau teh celup kan harus diseduh dulu, atau kopi bubuk, atau sirup yang harus dicampur air, atau bahkan kita masuk Starbucks pesan kopi dan harus dibuat dulu oleh baristanya, nah itu bukan kategori minuman ringan, itu minuman yang dihidangkan, serve drink gitu. Jadi kembali lagi saya ulang, yang disebut minuman ringan adalah semua jenis minuman yang bisa langsung dikonsumsi dari botolnya atau dari kemasannya dan tidak mengandung alkohol. Baik, terus kenapa orang memilih minuman ringan? Kenapa orang mengkonsumsi minuman ringan? Dalam penelitian saya yang dibimbing oleh Prof. Ujang, kira-kira 12 tahun lalu, banyak alasan orang memilih minuman ringan, tapi bisa dikelompokkan dalam 3 kelompok kebutuhan. Yang pertama, aktivitas gaya hidup. Dia sebenarnya aktivitasnya tidak perlu minum sih, tapi karena lagi nongkrong, lagi kongko, lagi misalnya belajar bareng, kayaknya nggak enak kalau nggak minum ya, beli minum. Nah itu kelompok pertama, minuman ringan sebagai pelengkap aktivitas gaya hidup. Yang kedua, ini kebutuhan minuman ringan sewajarnya minuman, misalnya, waduh, bangun tidur saya harus minum nih, atau kalau saya makan, saya mesti ada minumnya jelasnya. Nah itu aktivitas kedua kenapa orang pilih minuman ringan. Dan yang ketiga, pemulihan dehidrasi, entah habis kerja keras atau habis olahraga, orang akan kehilangan cairan dan pilih minuman. Nah itu juga aktivitas lain yang membuat orang memilih minuman ringan. Kita nggak akan berpanjang lebar membahas topik perilaku konsumen tentang minuman ringan ya. Kalau yang tertarik bisa baca buku ini. Buku ini sebetulnya disertasi saya waktu sama Prof. Ujang dan dibimbing juga Pak Hartoyo dan Bu Eva. Nanti kayaknya Pak Sufin mau bagi kali beberapa buah. Oke, saya masuk ke topik berikutnya. Pilihan minuman ringan di Indonesia. Jadi meskipun minuman ringan itu sangat manis dan semua yang manis itu akan ada risikonya, pilihan yang tersedia di pasar itu luar biasa banyaknya. Kalau dari segi jenis atau industri bilang dari segi kategori, ada lebih dari 20 kategori minuman ringan tahun 2021 ini, dan ada lebih dari 100 merek minuman. Kita bahas singkat ya. Soda, susu,
teh dan air nomor 1, 2, 3, 4 ini kategori tua nih. Dari dulu sudah ada, misalnya soda dari tahun 32 ya, Indonesia belum merdeka malah. Susu tahun 58, maksudnya yang dalam kemasan ya. Teh itu tahun 70, dan air itu tahun 73 kalau nggak salah yang dalam kemasan. Lalu berikutnya muncul energy drink tahun 90-an ya, Rating Bank, M150, Kuku Prima. Kok ada yang nanya, kok extra jos nggak masuk? Nah itu balik ke definisi. Extra jos itu bentuknya bubuk dan harus diseduh. Jadi nggak masuk ke energy drink minuman ringan. Lalu kalau jenis lain adalah rehidrasi. Ini untuk pengganti cairan tubuh yang hilang, entah karena sakit, entah karena olahraga. Ini Pocari Sweat, Gatorade yang ininya menguasainya. Lalu tentunya ada jus, ada kopi, dan ada yang agak keren namanya sih, namanya keren ya, fusion ya, campuran. Itu bisa berarti teh campur buah, teh campur susu, kopi campur coklat, susu campur buah, dicampur-campur ini fusion. Lalu yang kategori yang awalnya dorman, nggak bergerak, hasil fermentasi susu ya, bertahun-tahun dari tahun 90-an kan cuma Yakult aja yang gede ya. Tahun 2010 ke atas nih mulai bergerak nih. Ada minuman yogurt, ada yang merek lokal, Cimori, ada yang katanya dari Yunani, ada yang katanya dari Bulgaria, ada yang katanya dari Jepang. Ini kelihatannya sudah akan mulai tumbuh ya, terbukti dari di Indomaret merek ini ada semua. Jadi barang kok ada di Indomaret, Alfamaret dan bertahan lebih dari setahun, itu tandanya barang itu laku. Karena kalau barang Alfamaret, Indomaret lebih dari setahun nggak laku, pasti udah ditendang sama mereka. Lalu dua kategori lain yang mau saya bahas adalah satu adalah berboba atau boba base. Boba base ini mungkin salah satu minuman ringan yang paling populer buat generasi muda. Hampir semua mall ada counter boba. Tapi kalau minuman boba yang dijual di counter, yang harus dibuat dulu oleh penjualnya, itu belum masuk minuman ringan. Karena minuman ringan boba ini sangat laku, produsen sekarang mulai masuk ke minuman boba dengan menyediakan boba siap dikonsumsi dalam botol. Perusahaannya agak besar, baru Del Monte, tapi dari ngomong-ngomong sama teman-teman di industri, saya tahu bahwa beberapa perusahaan besar lagi siap-siap meluncurkan minuman berboba ini. Jadi boba ini sih munculnya tahun 80-an ya, dan munculnya di Taiwan. Sampai tahun 90-an sih di Taiwan aja namanya boba, tapi waktu itu ada film namanya Winter Sonata. Saya yakin kok generasi milenial belum atau tidak paham film ini ya, tapi mereka yang lahir tahun 60, 70, 80 mungkin sempat ingat film Winter Sonata yang filmnya itu Tao Mingse. Filmnya menyebar ke Asia dan Indonesia, begitu juga dengan minumannya. Sekarang boba bukan lagi minuman yang dibuat, tapi udah dalam kemasan siap hidang pun ada. Lalu kategori terakhir ya, yang baru muncul tahun lalu waktu pandemi adalah kategori dari kafe. Jadi waktu zaman lockdown, ada sempat periode, bukan lockdown sih, PSBB ketat ya, ada periode di mana kita tidak bisa makan di restoran, pasti semua ingat kan ya. Tapi restoran boleh buka kalau untuk take away. Ternyata yang take away ke Starbucks, ke Kopi Kenangan itu umumnya take away dalam skala besar. Mereka menangkap peluang ini, sekarang mereka menyediakan minuman yang sudah langsung siap dibeli dan dibawa oleh konsumennya. Jadi masuk kategori siap dikonsumsi dari kemasannya. Nah, itu jadi kategori dari kafe. Sekarang Starbucks punya, Panjang Jiwa punya, Kopi Kenangan punya, tadinya cuma serve drink, sekarang mereka juga jualan minuman ringan. Oke, itu tentang pilihannya. Satu hal yang kita bisa perhatikan dari minuman ringan adalah boleh dibilang 95 bahkan mungkin 97% minuman ringan yang ada itu bergula tinggi. Sebetulnya cuma bergula tinggi, tapi juga bergula tinggi dan bergaram tinggi. Kalau ditanya, ada nggak minuman ringan yang tidak ada gulanya? Ada, Pak. Air putih dan susu plain. Selebihnya bergula semua. Jadi sebenarnya isunya adalah kalau minuman manis, bagaimana banyak hal yang manis-manis lain, biasanya membuat kita bolak-balik mengkonsumsi kan. Yang manis itu membuat kita pengen nambah, gitu kira-kira. Dan artinya kalau kita semakin nambah terus, kita mengakumulasikan zat-zat tertentu yang mungkin badan kita tidak bisa terima. Dalam hal ini garam atau gula. Jadi mungkin isunya adalah bagaimana kita bisa terus menikmati minuman ringan tanpa terkena risiko kesehatan.
Kalau kita membahas solusi tentang bagaimana bisa konsumen terus menikmati minuman ringan tapi nggak kena risiko kesehatan, kita mesti pahami dulu tentang memang risikonya apa. Caranya adalah dengan memahami unsur yang kemungkinan bisa membahayakan kesehatan. Kalau istilah orang gizinya GGL, gula garam lemak, dan kita lihat gula garam lemak ini sendiri di minuman ringan berapa kandungannya. Jadi kita lihat berapa unsur gula, garam, dan lemaknya. Kita lihat berapa menurut Departemen Kesehatan, sumber Departemen Kesehatan ini referensinya, berapa maksimum intake atau maksimum konsumsi yang dibolehkan oleh manusia sehari, yaitu 30 gram untuk gula, 6 gram untuk garam, lemak juga 30 gram. Lalu risiko apa yang bisa ditimbulkan kalau kita mengkonsumsi masing-masing unsur ini lebih dari batas maksimumnya, yaitu obesitas, diabetes untuk gula, hipertensi dan turunan hipertensi, yaitu ginjal dan jantung untuk garam, dan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan pembuluh darah. Kalau kita lihat tabel ini, saya hanya memerahkan gula. Ini memang demikian karena nanti di halaman selanjutnya bisa kita lihat yang bisa ditimbulkan oleh minuman ringan sebenarnya bahaya terkandung dari gula. Garam meskipun besar juga di minuman ringan sepertinya terlalu kecil untuk bisa membahayakan. Jadi 3 zat ini yang bisa membahayakan kesehatan kita. 3 zat ini semuanya ada di minuman ringan. Habis ini kita akan lihat bahwa sebetulnya yang tinggi itu gula saja, yang lain sih bisa di-manage. Mari kita lihat selanjutnya. Kau tanya, jadi bagaimana konsumen bisa terus menikmati minuman ringan tanpa terkena bahaya? Kalau saya bilang patokannya cuma 3. Bagaimana 3 ini mengerjakannya? Kita bahas lagi di halaman setelahnya. Pertama, ingat maksimum gula per hari. 30 gram per hari itu. Yang kedua, cari tahu kandungan gula dari label. Itu yang kita bahas dari ini. Dan 3, konsumsi dengan bijak. Jadi sekarang kita mulai pura-puranya mau mengkonsumsi suatu minuman ringan dan mempraktekkan 3 langkah ini. Ingat konsumsi maksimum gula per hari, cari tahu kandungan gula dari label, yang ketiga konsumsi dengan bijak. Nomor 1, ingat maksimum kandungan gula per hari. Nah, udah hafal kan ya? 30 gram gula, saya taruh di bintang sini. Lalu pura-puranya kita mau minum, ini nggak apa-apa sebut mereknya nih, orang ini informasinya ada di pasar ya. Kira pura-puranya mau minum Coca-Cola kaleng yang ukuran 250 ml. Yang kita ketahui adalah semua minuman terdaftar BPOM pasti di kemasannya akan ada informasi nilai gizi. Tulisannya banyak sih di labelnya sih, tapi cari aja yang judulnya informasi nilai gizi. Di bawahnya bisa banyak keterangan. Yang perlu kita lihat nomor 1 adalah jumlah saji per kemasan. Maksudnya kemasan ini nih porsi untuk minuman berapa orang, dihabiskan oleh berapa orang. Untuk can 250 ini jumlah saji per kemasan 250 ini adalah porsi untuk 1 orang. Artinya apapun kandungan yang ada di dalam minuman ini yang tertulis di bawahnya itu akan masuk ke tubuh kita dalam jumlah sekian dikali 1. Jadi kalau Coca-Cola kemasan 250 ml itu langsung aja ya, lemak, gula garam lemak ada relevan dibahas, 0 lemaknya. Tapi gulanya 27 gram. Jadi kalau orang minum Coca-Cola kemasan 1 kaleng ini, sudah dapat 27 gram gula di tubuhnya. Yang sudah sangat mepet dengan maksimum 30 gram gula. Tapi kita harus ingat kan, badan kita kan dapat gula bukan dari minuman ini saja kan. Ketika kita makan nasi, ada yang terkonvert jadi gula. Atau misalnya minum kopi ketika bangun tidur atau mau siang hari ada gulanya juga. Jadi sebetulnya ketika kita minum 1 kemasan minuman ringan ini bisa dipastikan hari itu kebutuhan gula kita tercukupi, bahkan kemungkinan besar terlewati kalau ditambah dengan gula yang datang dari makanan dan minuman lain. Jadi memang artinya sekali 1 kemasan minuman ringan kita minum hari itu kita sudah cukup atau kelebihan memasukkan gula ke badan kita. Bagaimana kebal 2? Ya lebih lagi kelebihannya kan. Lalu saya bilang lagi,
kita mesti lihat gula, garam, lemak. Lemak sudah kita bahas tadi, 0 ya. Gula barusan kita bahas. Bagaimana dengan garam? Garam itu di kemasan biasanya ditulis sebagai natrium atau sodium. Natrium itu di kandungan Coca-Cola ini 15 gram. 15 gram itu batas maksimumnya natrium kan 6 gram ya. 6 gram itu kan 6.000 miligram kan. Jadi 15 miligram ini kecil lah. Nggak mungkin orang kelebihan garam gara-gara minuman ringan. Kelebihan garam pasti datangnya dari makanan atau dari hal lain ya. Makanya saya bilang meskipun garam ini harus kita tetap monitor, sangat kecil kemungkinan garam dari minuman ringan menyebabkan orang kena penyakit terkait kelebihan garam. Begitu ya, supaya lebih jelas kita masuk ke label kedua. Label kedua misalnya kita mau minum Fresh Tea Jasmine kemasan 500 ml. Sama seperti juga tadi yang kita lakukan, kita lihat labelnya, cari bagian yang tulisannya informasi nilai gizi. Ini standar nih, semua barang yang terdapat BPOM pasti mesti bikin ini. Informasi nilai gizi. Kita lihat yang pertama, informasi ini sajian untuk berapa porsi atau sajian untuk berapa orang. Ini ternyata 500 ml ini adalah sajian untuk 2 porsi, 2 sajian. Artinya sebetulnya botol 500 cc ini diminum 2 kali, diminum dalam 2 kali, 2 gelas, atau diminum oleh 2 orang masing-masing segelas, terserah gimana konsumsinya, tapi untuk 2 porsi. Kalau informasi di bawahnya, ini adalah informasi per 1 porsi, informasi per sajian. Jadi kalau misalnya kita sebagai konsumen, oh ini minuman untuk 2 orang, kita minumnya berdua teman atau berdua siapa, begitu, masing-masing minum 1,5 bagiannya, setengah gelas 250 cc-nya, masing-masing kita akan dapat gula 15 gram atau setengah dari kebutuhan gula hari itu. Setengah dari kebutuhan gula badan kita hari itu. Bagaimana kalau botol 500 ml ini kita habiskan sendiri? Ya, kita mendapatnya 30 gram. Atau pas dengan maksimum kebutuhan gula hari itu. Yang artinya hari itu kemungkinan besar kita akan kelebihan gula karena ada gula dari hal lain kan, dari nasi kah, dari roti kah, atau dari kopi kah yang ada gulanya yang kita konsumsi. Garamnya bagaimana? Oh, garamnya 45 mg. Oh, lebih gede ya dari 15 mg. Ya, 45 gram memang lebih besar dari 15 mg. Tapi tentu saja ini nothing dibandingkan dengan maksimum yang dibolehkan yaitu 6.000 mg. Oke, saya rasa cara membaca label sangat straightforward ya, sangat sederhana. Yang penting cari bagian informasi nilai gizi, lihat jumlah sajian per kemasan. Kalau 1 artinya apapun yang tercantum itu yang masuk ke badan kita. Kalau 2 atau 3 atau 4 berarti kalau kita menghabiskan kemasan itu kita harus mengkalikan apapun yang tercantum di sini dengan jumlah sajian. Sebelum masuk ke halaman berikutnya, mari kita lihat ya. Yang satu kita bandingkan 2 minuman ini ya, Coca-Cola dengan Fresh Tea ini ya. Yang satu gulanya 27 gram, garamnya 15 mili. Yang satu gulanya 15 gram, garamnya 45 mili. Nah, ini kalau diukur nih ada korelasinya nih statistiknya nih. Kalau gulanya lebih tinggi, garamnya lebih rendah. Kalau gulanya diturunkan, dia harus menaikkan garamnya. Alasannya adalah gula dan garam dalam minuman ringan itu fungsinya bukan hanya memberikan rasa, bukan hanya memberikan rasa manis dan efek asin, tapi gula dan garam ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Kalau gulanya dikurangin supaya tidak terlalu manis misalnya, nah fungsi pengawetnya harus digantikan oleh garam. Makanya ketika gula diturunkan, garam harus ikut naik di minuman ringan itu. Terus kalau misalnya kita lihat, tadi kan kita bahas gula itu batasnya udah dekat sekali dengan maksimum ya, 27 gram, sementara batas maksimum 30 gram, 15 gram, batas maksimum 30 gram. Sementara garam kan batas maksimum 6.000 mg, di sini cuma 40 mg, 15 gram. Kenapa nggak dibanyakin garamnya saja ya? Gulanya kita turunkan lagi misalnya ya. Itu secara teori bisa, tapi nanti rasanya jadi nggak karu-karuan. Kalau kita beli minuman, biasanya minuman yang nggak standar ya, suka ada rasa pengawet istilah kita deh, benzoat gitu. Nah itu ciri-ciri minuman yang kebanyakan garamnya itu. Jadi memang di satu sisi disadari bahwa gula ketinggian nggak bagus, garam masih jauh dari limit, tapi
nggak semerta-merta kita bisa turunin gulanya, naikin garamnya, nanti mempengaruhi ke rasa. Padahal orang beli minuman sebagai beli makanan, rasa kan faktor utama ya. Oke, main-main lagi dengan label. Sekarang kita misalnya bikin mencari tahu hal lain. 2 merek teh terbesar dan terkenal di Indonesia, gulanya gedean mana ya? Detik ini kan market leader itu Pucuk Harum, bukan Sosro lagi, Pak. Market leader dari segi volume itu Pucuk Harum. Tapi yang punya nama besar dan punya heritage ahli teh di Indonesia itu kan Sosro. Teh botol Sosro sama teh Pucuk Harum, gulanya gedean mana? Oh, sangat mudah, Pak. Dengan yang kita bahas tadi, sama-sama lihat botolnya, lihat bagian informasi nilai gizinya, dan kita lihat kandungannya. Kita lihat nomor 1, sajian per botolnya 1, oke, berarti ini kemasan untuk 1 porsi. Lemak pasti tidak relevan karena pasti 0, tapi gulanya, kalau teh botol Sosro 16 gram, kalau Pucuk Harum, ini nggak jelas nih, saya tulis ini 18 gram, oh lebih tinggi 2 gram ya, cincai lah, nggak banyak bedanya. Tapi gulanya Sosro 25 mg, gulanya Pucuk Harum 10 gram. Jadi seperti yang kita bahas tadi, kalau gula diturunkan, garam jadi naik. Sampai berapa banyak orang mau naikin, biasanya itu menentukan, yang ditentukan adalah rasanya masih oke nggak ya, gitu. Jadi kalau mana yang ini ya samalah, sama-sama bagus, sama-sama ada risikonya, 16 sama 18 gitu. Presti tadi kan 15 kalau 1 porsi ya. Jadi sama-sama memiliki kandungan gula tinggi. Pada akhirnya tergantung selera dan persepsi. Yang satu lagi yang kita bandingnya, gimana kalau itu adalah jenis minuman yang seharusnya sehat, karena berbasis dari susu atau berbasis dari buah. Ya tinggal kita lihat aja ya. Ini saya ambil label informasi nilai gizi dari susu ultra. Susu ultra yang 1 liter malah. Makanya servingnya 4. Ultra 1 liter itu diminum untuk 4 porsi. Tapi kandungan per porsinya tidak ada gulanya, Pak. Yalah, ini soalnya ini yang plain, yang putih. Tapi garamnya 135 mili. Saya nggak cantumkan di sini, kalau ini yang coklat, gulanya ada, Pak, sekitar, kalau saya nggak salah ingat, 19 gram yang coklat. Tapi kalau yang gula putih, yang susu putih, tidak ada gulanya. 135 mg juga masih jauh dari batas 6.000 kan. Jadi kayaknya sih kalau orang bilang, apa yang boleh, minuman ringan yang saya boleh minum tanpa batas? Nomor 1 air putih, nomor 2 ya susu putih kalau kuat. Lalu kalau misalnya gimana dengan minuman kacang hijau? Kacang hijau sih pasti bergizi ya, salah satu sumber vitamin B yang sangat bagus. Tapi kalau sudah dibentuk dalam jus bagaimana? Ini ABC kacang hijau, kemasan Tetra Pak 200 cc. Sama kita lihat labelnya, informasi nilai gizi, ini serving per kontainer 1, berarti ini porsi untuk 1 orang, apapun yang ada di sini itu yang masuk ke perut kita. Berapa banyak gulanya? Gulanya 19 gram. Jadi ternyata gulanya lebih tinggi dari Pucuk Harum atau Sosronya. Garamnya 100 mg. Nah, ini jadi bagus buat kita. 19 gram itu kan kira-kira 2/3 kebutuhan gula dalam 1 hari kan, karena kebutuhan gula 1 hari itu 30 gram kan. Jadi meskipun itu aslinya adalah kacang hijau yang bervitamin, yang sangat bagus buat badan kita, kalau ini udah di-convert jadi minuman ringan, kita harus cermat membaca apa saja kandungannya. Ini 19 gram nih. Sama nih, kalau udah minum 19 gram, udah minum ini 1 kotak waktu buka puasa misalnya, nggak lama kemudian kita akan mencapai limit gula 30 gram itu, karena abis itu pasti ada makannya kan, nggak cuma minum ini aja. Yang terakhir, bagaimana dengan jus? Jus jeruk Floridina. Jeruk kan tidak bisa dibantah ada buah yang sangat bagus ya. Tapi kalau sama juga dengan kacang hijau, sama juga dengan buah lainnya, ketika sudah di-convert jadi minuman ringan, kita harus cermat membaca kandungannya. Nomor 1, informasi nilai gizi, baca berapa kemasan, ini kemasan untuk 2 porsi, 2 sajian. Artinya apapun yang ditulis sebagai kandungannya harus kita kali 2. Floridina untuk 1 porsi itu mengandung 19 gram gula. Jadi kalau kita minum setengahnya, 19 gram. Kalau botol Floridina yang 2 porsi ini kita minum sekaligus, 19 kali 2, 38 gram gulanya. Dengan minum 1 botol ini, kebutuhan gula dalam 1 hari sudah terlewati. Gitu. Garamnya 25 mg. Saya rasa cara baca ini
sudah sangat jelas ya. Habis ini boleh deh lihat-lihat sendiri masing-masing minuman ringan favoritnya berapa banyak kandungan gulanya, dan ingat-ingat maksimum gula itu 30 gram per hari untuk mencegah obesitas dan nantinya buntutnya sakit gula. Oke, saya sampai ke slide saya yang terakhir. Jadi menjawab isu tadi, bagaimana konsumen boleh mengkonsumsi minuman ringan tanpa terkena resiko sakitnya. Jawaban saya adalah konsumsi dalam jumlah dan frekuensi secukupnya. Jumlah yang cukup itu berapa? Ya balik lagi. Kalau maksimum tubuh kita itu bisa mengabsorb hanya 30 gram gula, kalau nggak mau punya sakit terkait gula, kita harus minum minuman ringan tidak lebih dari itu. Tidak lebih dari 30 gram per harinya. Itu pun dengan asumsi makanan kita yang lain nggak bergula juga. Jadi misalnya kita minum minuman ringan yang 19 gram atau 20 gram, ya mungkin hari itu kita harus ngerem gula-gula yang lain ya, termasuk air nasi putih mungkin. Frekuensi secukupnya balik lagi. Kita tahu ya, patokannya 30 gram gula per hari. Tergantung minumannya kan. Kayaknya sih 1 kali sehari itu udah jumlah yang maksimum, kecuali kalau yang dikonsumsi air putih atau model-model susu ultra yang putih tanpa gula, itu mungkin bisa dibanyakan. Jadi kalau kita bisa bijak menentukan jumlah dan frekuensi yang dikonsumsi, insya Allah kita bisa menikmati manisnya minuman ringan tanpa terkena efek kesehatan. Saya rasa itu saja.